Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita ingin membahas satu hal yang sangat penting untuk kita semuanya berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Karena berapa banyak di antara kita yang Masya Allah Tabarakallah mengaku muslimin muslimat tapi justru tidak mengenal terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan segala-galanya untuk kita. Ya, sebagai pedoman juga, bukan hanya sekedar pedoman tapi adalah sebagai penenang hati juga. Ya, bahkan bukan hanya sekedar penenang hati, sebagai obat juga. Jadi kalau dikatakan Al-Quran ini hudal lil muttaqin, petunjuk, benar. Lalu Quran ini juga bukan hanya sekedar hudal lil muttaqin, tapi dalam kalimat yang lain adalah toma'nina, itmi'nanul qalb. Sampai ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah itu hati menjadi tenang. Dan zikir terindah itu adalah qiraatul Quran. Bahkan dalam Al-Quran pun dikatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan Quran pun sebagai obat. Iya. Hari ini kita ingin mengenal tentang Al-Quranul Karim seperti apa yang namanya Al-Quranul Karim ini. Saya mewakili daripada Umi Maki karena subhanallah mungkin mohon maaf pun tanggal 18 Mei itu acara karena kami pun baru datang ke majelis ini gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa tempat 18 Mei itu acara resepsi resepsi anak kami. Jadi ini anak saya Mulki dan ini adalah istrinya Mulki Sofa. Ini baru resepsi 18 Mei. Kalau pernikahannya udah setahun yang lalu. Nikahnya udah setahun yang lalu, tamat SMA langsung nikah. Iya. Karena biar belajar sama-sama untuk mau ke Timur Tengah, mau kemana, kalau sudah nikah aman. Iya, kalau sudah nikah kakaknya pun sama. Maki juga kami nikahkan dengan seorang yang memang masih SMA, sekarang kelas 3 selesai. Tapi tidak apa-apa. Kenapa? Asal minta izin kepada KUA, nanti di KUA ditolak terlebih dahulu, memang prosedurnya begitu. Lalu datang ke Departemen Agama, datang ke Pengadilan Agama. Setelah datang ke Pengadilan Agama ditanya masalahnya dan akhirnya kami nikahkan juga. Dan ini alhamdulillah tanggal 18 Mei ini baru selesai resepsinya. Selesai acara resepsi. Ternyata banyak ke pesantren juga datang. Umi terus terima pulang langsung manasik, dari manasik langsung kajian. Nah mungkin di situ agak drop, padahal kemarin sore masih isi kajian di British Propolis ya kemarin sore itu. Tapi begitu malam bikin membuat PowerPoint. Selesai membuat PowerPoint bukan pagi-pagi mungkin jam 3 lah, kayaknya Umi nggak kuat deh kayaknya. Kenapa? Abi bisa nggak? Kebetulan pagi ini kita jadwal hanya untuk persiapan haji gitu ya, dan manasik sudah diselesaikan, insya Allah bisa. Jadi PowerPoint ini miliknya Uminya Maki gitu ya. Jadi punten kalau saya sampaikan ya sesuai dengan apa yang ada di dalam PowerPoint-nya yang dibuatkan oleh Umi Maki, tapi insya Allah tidak mengurangi khidmat. Dan andai kata pun belum selesai, saya minta kalau saya begitu sampaikan, ini kayaknya nggak selesai nih kalau untuk satu kali pertemuan untuk mengenal ini. Jadi nanti insya Allah apakah ada pertemuan kedua atau bagaimana, karena ini penting tentang masalah apa itu Al-Quran. Iya. Jadi mungkin ini sampai saya sampaikan salam dari Uminya Maki, tidak bisa hadir dan mohon doanya mudah-mudahan cepat sehat. Iya. Karena begitu sampai juga ada acara wisuda untuk anak-anak pesantren kami yang ada di Depok. Mohon doanya pesantren kami juga ada di Depok tapi tidak menerima banyak-banyak. Iya. Hanya 1 tahun itu hanya menerima 5 orang saja. Ya, laki dan perempuan, ataupun mungkin karena ada perempuan mungkin 6 orang saja, laki atau perempuan. Jadi nggak banyak, khusus untuk tahfidz dan sekolah SMP. Ya, dan persiapan untuk wisuda langsung mikir lagi gitu ya. Di mana untuk acaranya. Setelah itu persiapan untuk haji, kita insya Allah berangkat tanggal 9
Juni haji insya Allah kita akan berangkat. Jadi ada persiapan itu, makanya mungkin agak sedikit terganggu kesehatannya, harus istirahat. Iya. Kita mulai dengan mengatakan apa itu Al-Quran. Iya. Bunda kalau bertanya, ibu ditanya apa itu Al-Quran, kira-kira ibu akan jawab apa? Bunda akan jawab apa? Apa itu Al-Quran? Kalau ibu menjawab Quran itu firman Allah, gitu kan? Kalau hanya itu jawaban yang ibu sampaikan, maka saya akan kasih nilai 1 dari 10, Bunda. Karena masih kurang jawabannya. Kalau Quran adalah firman Allah, kalau Bunda menjawab Quran itu firman Allah, Injil juga firman Allah, Bunda. Taurat juga firman Allah, Bunda. Makanya harus panjang. Quran adalah firman Allah. Nih kalau untuk digambarkannya demikian ya. Dikatakan nah ini nih, ya. Nah, ini ada baru 5 di sini ya, lihat. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah ini yang turun kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dikatakan Injil ya turunnya kepada siapa? Nabi Isa. Kalau yang namanya Taurat kepada siapa? Nabi Musa. Maka kalau ingin ditegaskan Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang turun kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, harus jelas Bunda, melalui malaikat Jibril, ya. Lihat, yang diawali dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Ya, diawali dengan surat apa Bunda? Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, ya. Lalu berkaitan dengan ibadah serta membacanya dinilai sebagai ibadah atau berkaitan dengan ibadah. Jadi kalau membaca Quran itu ibadah apa bukan? Ibadah. Bahkan dinilai sebagai ibadah. Maksudnya berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan ibadah, ibu kalau sholat baca apa itu? Baca Quran enggak? Baca suratul Fatihah ya. Kalau sholat tidak membaca suratul Fatihah, sah apa tidak sholatnya? Tidak, berarti di sini berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan ibadah. Kalau ibu sholat tanpa membaca suratul Fatihah, sah tidak sholatnya? Tidak. Rasulullah mengatakan, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya apabila dia tidak membaca apa? Suratul Fatihah. Nah ini berkaitan dengan ibadah. Iya. Serta membacanya dinilai sebagai ibadah. Bunda membaca Quran itu ibadah. Masya Allah. 1 huruf dalam Al-Quran itu seberapa rahmat? 10 rahmat. Ini baru 5 Bunda. Jangan dilupakan ya. Lihat. Firman Allah ataupun Quran adalah firman Allah yang turun kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Yang diawali dengan suratul Fatihah. Diakhiri dengan suratul Nas. Berkaitan dengan ibadah. Buktinya adalah sholat. Serta membacanya pun dinilai ibadah. Belum selesai Bunda. Masih ada nomor 6. Lihat. Sampainya ke kita dengan sejarah yang jelas. Artinya mutawatir. Quran itu sejarahnya jelas Bunda. Maka Bunda harus tahu tentang sejarah Al-Quran. Iya. Sampainya ke kita, maksudnya sampainya kepada kita, Quran ini jelas. Bunda, kalau sekarang ibu melihat Al-Quran yang ada di depan kita, ya, ibu mungkin melihat ini Al-Quran, surat pertama Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, lalu terus ibu akan bertanya, siapa yang menyusun Quran ini ya? Ibu akan bertanya, siapa yang kasih nama surat ini ya? Mungkin Bunda nanya begitu ya. Dan ini akan terjawab dengan sejarahnya Bunda. Kenapa setelah Al-Fatihah itu Al-Baqarah gitu ya? Setelah Al-Baqarah itu surat apa? Setelah Al-Baqarah surat apa Bunda? Setelah Al-Baqarah, Ali Imran. Setelah Ali Imran, An-Nisa. Setelah An-Nisa, Al-Maidah. Siapa yang menyusun surat itu? Ada dalam sejarah. Dan ini disampainya ke tangan kita, Quran ini jelas sejarahnya Bunda. Sejarahnya jelas sekali. Nggak kayak begini nih. Punten, ibu tahu nggak? Mungkin insya Allah semua tahu. Kalau ibu pernah mendengar kayak gini nih. Pok ame lanjutkan. Nah, hampir rata-rata di Sunda juga ada, Sumatera juga ada, di Jawa Timur juga ada, di Jawa Barat juga ada, di Betawi juga ada. Kalau saya tanya, punten Bunda, itu sejarahnya itu dari siapa itu? Nggak tahu ya? Nggak tahu ya?
Nah itu nggak jelas dari mana itu, pokok ame-ame itu. Cuma kita hafal. Iya, nggak tahu siapa pengarangnya, siapa itu kita nggak jelas. Iya, saya nggak tahu tuh siapa. Mungkin kalau ibu tahu siapa pengarang pok ame-ame belalang kupu-kupu itu, pengetahuan bagus gitu ya. Untuk sekedar tahu. Tapi kita nggak tahu bunda. Iya, nah ini kalau Quran, sejarahnya itu jelas sekali. Dari mulai turunnya kepada Rasulullah sampai akhirnya dibukukan atau dimushafkan sampai kepada kita. Karena sejarahnya jelas. Dulu Quran ini tidak ada yang namanya tanda baca, tidak ada. Ya, fathah, kasroh itu nggak ada bunda dulu itu. Ataupun kalau seperti perahu itu ba gitu kan. Kalau ba titiknya di mana? Satu di bawah ya. Dulu nggak ada tuh. Mau ba, sekarang kan gini. Kalau titik 2 di atas apa? Ta. Kalau titik 3 di atas apa? Sa. Kalau titik 2 di bawah apa? Iya, punten. Dulu itu nggak ada titik itu bunda. Ibu akan tahu sejarahnya dengan jelas. Nanti kita akan bahas ya. Di nomor 6, Quran ini sampainya kepada kita sejarahnya jelas. Jelas bunda. Nomor 7, Quran itu selamanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Lihat bunda, Quran ini Masya Allah ya, ini di poin berapa ini selamanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran ini bunda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini nggak ada Quran yang palsu. Tidak ada Quran yang keliru cetak kecuali cepat untuk dibenahi. Kenapa? Allah yang menjaga. Subhanallah. Coba bayangkan bunda. Sekarang kalau ibu, punten, ibu hafal surat Qul Huwallahu Ahad, hafal kan? Oh, itu kan favorit ibu. Al-Falaq An-Nas gitu kan? Nah sekarang ibu tolong dengarkan bacaannya orang Saudi Arabia membaca An-Nas atau Al-Falaq, Al-Ikhlas. Sama nggak bunda? Sama apa nggak? Sama. Memang sama. Orang Afrika membaca Al-Ikhlas sama? Sama. Sama, kenapa? Memang Masya Allah, Allah yang menjaganya. Al-Fatihahnya sama apa tidak? Sama. Kenapa? Karena selamanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, mengandung mukjizat secara lafaz dan maknanya, atau mengandung mukjizat dalam lafaznya. Iya, dipisahkan. Nomor 9, mengandung mukjizat dalam maknanya. Ini pun kalau dalam lafaz. Mukjizat dalam lafaz. Saya kasih contoh, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Contoh mukjizat secara lafaz. Misalnya ujungnya itu indah. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Semuanya itu indah. Was samai wat tariq wa ma adraka mat tariq an najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Itu indah sekali bahasanya. Kenapa? Mukjizat secara lafaz. Indah sekali. Enggak usah jauh-jauh. Qul huwallahu ahad. Lanjutkan. As-samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya adalah dal dal dal. Kenapa? Indah. Kalau dikatakan Quran ini, lihat dengan menyebutkan mengandung mukjizat atau mengandung mukjizat dalam lafaznya. Lafaznya pun indah. Maknanya indah, mengandung mukjizat dalam maknanya. Nanti kita bahas. 10, di dalamnya ada tantangan bagi yang meragukannya. Al-Quran nantangin, atau Al-Quran bilang gini, kata Al-Quran ini. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Artinya mengatakan di sini Al-Qur'an mengatakan, "Hai, jika kalian ragu terhadap Al-Qur'an yang aku turunkan, maka datangkanlah kepada aku yang seperti Quran." Itu tantangan dari Allah bagi orang yang apa bunda? Ragu. Sampai sekarang ada yang sanggup membuat itu? Sampai sekarang ada yang bisa? Tidak. Gagah bunda. Masya Allah. Universitas manapun, kuliahan manapun, dimanapun berada, sampai hari ini tidak ada yang sanggup untuk membuat Al-Quran.
Padahal, Masya Allah, berbagai macam universitas, ahli bahasa, nggak ada. Kenapa? Dan ini langgeng sampai hari ini. Ayo, yang ragu terhadap Al-Quran, datangkan. Bisa dipahami, Bunda? Nah, lihat nih. Sebelum kita lihat, kita akan cek kembali. Untuk mengetahui, Bunda. Berarti semuanya paling tidak ada berapa, Bunda? 10 ya? 10, Bunda ya? Lihat, kita ulangi. Nanti kita akan paparkan satu persatu. Mengenal Al-Quran, kita paparkan satu persatu. Quran ini adalah firman Allah yang turun kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, yang diawali dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan suratul Nas, berkaitan dengan ibadah, serta membacanya dinilai ibadah. Masya Allah, lihat, sampainya ke kita dengan sejarah yang jelas, selamanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengandung mukjizat dalam lafaznya, mengandung mukjizat dalam maknanya. Di dalamnya ada tantangan bagi yang meragukannya. Berarti paling tidak ada 10 kata kalau ibu ditanya apa itu Al-Quran. Nah sekarang Bunda kalau ditanya apa itu Al-Quran, inilah jawabannya, 10 ini. Jangan hanya mengatakan apa itu Quran? Quran itu firman Allah. Kalau hanya mengatakan Quran itu firman Allah saja, berarti dapat nilai berapa tadi? 1 dari berapa? Dari 10. Jadi Bunda kalau ditanya apa itu Al-Quran, sejelas ini sampaikannya. Bisa kira-kira Bunda menyampaikannya? Insya Allah, maka ada catatan itu enak. Kalau ngaji tanpa catatan itu repot. Karena apa? Seburuk-buruk itu punten Bunda. Seburuk-buruk catatan itu sehebat-hebat ingatan. Ulangi lagi Bunda. Sejelek-jelek catatan itu sehebat-hebat ingatan. Ibu kalau ingatannya lupa, lalu buka catatannya, ibu nggak ngerti ini apa catatannya ini. Kadang-kadang lagi ngaji catat cepat. Habis ngaji ini apa ini? Ini apa nih? Tapi kalau ibu terus mikir, mencari ini apa maksud catatan yang ibu catat. Ingat gak kira-kira Bunda jadinya? Ingat, makanya seburuk-buruk catatan itu adalah sehebat-hebatnya ingatan. Ibu ada catatannya, sejelek apapun akan diutak-atik, utak-atik. Itulah yang kami rasakan. Saya kalau mau menyampaikan sesuatu, saya tulis di catatan. Ya, karena masih mencatat, masih sehari 2 hari saya masih ingat. Bayangkan kalau misalnya sudah 1 tahun, catatan itu kembali saya buka. Udah lupa itu. Tapi kita lihat terus ingat lagi. Kenapa? Karena catatan itu luar biasa membantu untuk ingatan kepada kita. Nah ini Bunda, ketika ditanya apa itu Quran, inilah jawabannya. Masya Allah, tabarakallah. Tahu nggak Bunda, Imam Ibnu Taimiyah menyatakan, kalau ibu tahu tentang syariat, tentang agama, baik itu berkaitan dengan Quran, dengan hadis, ibu satu saja paham, ibu begini, oh begitu. Nah ibu, oh begitu. Satu ilmu yang masuk kepada ibu, itu ibaratnya pintu surga terbuka buat ibu. Ibu ngangguk lagi, naik lagi derajat surga. Ibu ngangguk lagi, naik lagi derajat surga. Maka banyak-banyak lah di majelis ta'lim. Ohnya paham tapi. Iya, ngerti, gitu. Semakin banyak ilmu dipahami, tingkatan surga itu makin tinggi yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Itulah majelis ta'lim. Kita lanjut satu persatu, kita bahas sekarang. Iya, bismillah. Nah ini yang tadi, Quran ini adalah firman Allah. Yang tadi dikatakan Quran ini firman Allah. Ini ada firman Allah dalam surah At-Taubah. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Lihat, ada Bunda dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam kalimatnya, saya baca dari sini, di sana kurang jelas, iya. Lihat, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ya fa'manahu. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Ada Bunda? Lihat artinya. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengarkan firman Allah. Hatta yasma'a kalam Allah. Ini Quran itu dikatakan kalamullah. Bisa dipahami Bunda? Quran disebutnya kalamullah, ada dalilnya dalam surah At-Taubah ayat berapa? Ayat 6. Nah ini tadi, yang satu kan ada 10 poin tadi ya. Quran itu yang pertama apa Bunda? Firman Allah. Ini dalilnya. Quran firman Allah itu dalilnya. Yang kedua, Quran turun kepada Rasulullah. Ya kan? Tadi nomor 2 kan? Ya, apa dalilnya? Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 4.
Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ada? Masya Allah, ya. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Di sini bima unzila ilaika. Bima unzila ilaika, dan mereka yang beriman kepada kitab yakni Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Maksudnya kepada siapa kepadamu di sini? Kepada Nabi Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di nomor 2 Quran turun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 3 tadi apa katanya? Melalui malaikat Jibril. Lihat dalam suratul Baqarah ayat 97. 90 apa? 97. Iya. Di ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Coba mau baca Quran ayat-ayatnya biar gantian. Coba, ya, di sini ada dalam suratul Baqarah, ya, ada nggak di situ tulisannya? Qul, ya, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzala ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Ada dalam suratul Baqarah 97. Ada, Bunda? Ya, adalah kan di situ ya, dilihat. Kirain belum. Iya, ada semua, ya. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran. Berarti Quran diturunkannya oleh siapa? Melalui malaikat Jibril. Nah, ini melalui malaikat Jibril. Ini Quran turun melalui malaikat Jibril. Tadi ada berapa tuh? Ada 10 ya? Lihat, baru 3. Lanjut. Al-Quran diawali dengan suratul Fatihah. Ya, diakhiri dengan surat An-Nas. Ini sudah jelas sekali. Ibu kalau buka pertama kali surat apa itu? Al-Fatihah. Yang diakhirinya surat apa? An-Nas. Ini sudah jelas sekali, Ibu. Ya, ini sudah sangat jelas sekali. Nah, sekarang 5 berkaitan dengan ibadah dan membacanya dinilai ibadah. Tadi ini hadis Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini hadis Rasulullah. Ya, tidak sah sholatnya seseorang kecuali dia telah membaca apa? Suratul Fatihah. Masya Allah. Iya. 6. Ini lihat. Masya Allah. Sampainya kepada kita dengan jelas sejarah yang, oh, ini berarti saya harus panjang menerangkannya. Punten, Bunda. Cek baik-baik. Ya. Coba cek dulu saya kesininya. Mana nih? Umi Maki nulis zaman Rasulullah. Berarti kita akan lihat tulisannya Umar bin Khattab di zaman Utsman. Oke. Lihat, Bunda. Saya agak panjang ini. Lebih concern Bunda untuk melihatnya. Iya. Sampainya kepada kita dengan sejarah yang jelas. Al-Quran dikumpulkan pada 4 tahapan. Lihat, Bunda. Quran, saya tidak menceritakan Quran turunnya gitu ya. Kalau turunnya nuzulul Quran, Ibu sudah sering membahas. Namun saya akan bahas dari awal begini, Bunda. Quran, ya, di zaman Rasulullah, 1, Quran dikumpulkan dalam 4 tahapan. Ini sejarah, Bunda. Jadi saat turunnya kepada Rasulullah dari malaikat Jibril, Quran itu memiliki 4 tahapan. 1 di zaman Rasulullah, 2 di zaman Abu Bakar, yang ketiga di zaman Umar ibn Khattab, maksudnya ya, dan ketiga 4-nya di zaman Utsman bin Affan. Itu mungkin gambarannya. Iya, sebenarnya bisa dikategorikan 3 atau 4 juga tidak ada masalah. Namun saya akan sampaikan gini. Yang pertama, di zaman Rasulullah, Quran dikumpulkan. Ulangi lagi, Bunda, jangan lupa ya. Quran dikumpulkan dalam berapa tahapan? 4. Ya. 1 di zaman Rasulullah. Yang kedua di zaman Abu Bakar. Yang ketiga Umar bin Khattab. Yang ketiga, yang keempat Utsman bin Affan. Nah, ini Quran dikumpulkan. Tapi kita cek di sini. Quran dikumpulkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, iya. Simpan dulu tuh di zaman Rasulullah, iya. Lihat, dikumpulkan di hati para sahabat, ditulis di setiap benda yang bisa digunakan untuk menulis dan hanya disimpan di setiap perorangan sahabat, tapi hurufnya belum ada titik dan harokat. Ada yang bisa dipahami nggak, Bunda? Saya terangkan begini, Bunda, ya. Lihat,
di zaman Rasulullah, Quran itu dikumpulkan tapi di hati para sahabat. Jadi para sahabat menghafal Quran. Jadi dikumpulkan di hati para sahabat. Ulangi lagi. Quran di zaman Rasulullah dikumpulkan di mana? Di hati para sahabat. Ingat Bunda. Jadi di hati para sahabat, ya, para sahabat mendengarkan dari Rasulullah, hafal. Mendengarkan dari Rasulullah, hafal. Itulah dikumpulkan di hati para sahabat. Sehingga apakah bisa sama saat dikumpulkan di hati para sahabat? Bisa, Bunda. Contoh, saya sekarang menyampaikan kepada ibu dengan menyebutkan punten. Ibu tahu nggak yang begini sekarang ini? Coba ibu sekarang baca suratul Ikhlas. Ya kan? Dalam hati ibu. Setelah ibu hafal baca suratul Ikhlas, lalu saya kasih masing-masing kertas. Setelah itu ibu tolong tulis suratul Ikhlas dengan ibu yang hafal tadi. Tulis saja. Mungkin ibu mampu menggunakan bahasa Arab, tulislah bahasa Arab. Ibu mampu menggunakan dengan tulisan Latin, tulislah dengan Latin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Yang sudah hafal, disuruh nulis dalam kertas. Begitu dikumpulkan ke saya, kira-kira sama apa beda? Sama apa beda? Ada nggak tiba-tiba ayatnya ayat 2 dulu, ayat 3 dulu? Ada nggak begitu? Kenapa sama? Karena semuanya hafalannya sama. Dan dikumpulkan sebenarnya di hati ibu. Bisa dipahami Bunda? Suratul Ikhlas dikumpulkan dalam hati ibu masing-masing. Para sahabat menghafal Quran itu disimpan di dalam hati. Jadi kalau dikumpulkan para sahabat, semuanya ketika membacakan ayat sama apa beda? Sama, karena dikumpulkan di mana? Di hati sahabat. Di hati sahabat. Dikumpulkannya begitu. Bisa dipahami Bunda? Jadi sekali lagi, di zaman Rasulullah, Al-Quran itu dikumpulkan di mana? Di hati para sahabat. Ini yang pertama. Ulangi lagi. Di zaman Rasulullah, Quran dikumpulkan di mana? Di hati para sahabat. Dengan cara bagaimana? Menghafalnya. Yang kedua, Quran itu juga ditulis. Tapi ditulisnya tidak dibukukan seperti sekarang. Rasulullah membacakan ayat Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kan di situ ada 40 para penulis wahyu. Di antaranya adalah ada Zaid bin Thabit. Di antara juga banyak para sahabat yang menulis. Jadi kalau Quran itu firman Allah datang, Rasulullah menyampaikan, para sahabat menulis. Alal aktaf. Alal aktaf itu ditulis di sesuatu yang bisa digunakan menulis. Apakah di atas kulit, apakah di atas daun, apakah di atas batu, pokoknya ditulis Bunda. Di zaman Rasulullah juga Quran itu ditulis. Tapi ditulisnya di tempat-tempat, di sesuatu yang tidak tersusun. Misalnya, surat ini sampai sini ada dalam kulit ini, udah disimpan. Ada tulisan lagi disimpan di mana? Di daun, ya udah disimpan. Jadi di zaman Rasulullah juga Quran itu bagaimana ditulis apa tidak? Ditulis. Tapi tidak seperti dalam buku, tidak. Ya ditulis saja. Diukir di sini, diukir di sana, disimpan di rumah para sahabat. Ulangi lagi. Punten sekali lagi. Quran di zaman Rasulullah dikumpulkannya dengan cara dua. Satu dikumpulkan di mana? Di hati. Yang kedua dikumpulkan di dalam tulisan. Di sini ditulis di setiap benda yang bisa digunakan untuk menulis. Dan hanya disimpan di setiap perorangan sahabat. Jadi kalau yang nulisnya Zaid bin Thabit, ya Zaid yang nulis. Kalau Abdurrahman bin Auf yang memegang, ya Abdurrahman bin Auf yang megang. Jadi boleh dikatakan ini megang apa, mana yang nulis, yaitu disimpannya. Jadi pahami Bunda? Ini di zaman siapa? Di zaman Rasulullah SAW. Kita lihat di zaman Abu Bakar. Nah lihat Bunda. Di zaman Abu Bakar, atas usulan Umar bin Khattab, untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang nggak ada pada sahabat. Maksudnya Al-Quran dan disimpan di satu tempat yang
bernama Baitul Quran dalam 7 huruf, 7 bahasa dan belum ada harokat apapun, ya atau titik. Lihat, saya perjelas Bunda. Di zaman Abu Bakar, tadi kan di zaman Rasulullah Al-Quran dikumpulkan di mana Bunda pertama? Di para sahabat, hafal kan? Bunda, di zaman Abu Bakar ada terjadi peperangan. Peperangan bersama orang-orang murtad. Maka para sahabat banyak yang wafat. Kalau para sahabat yang hafal Quran wafat, otomatis hafalan Qurannya makin apa dong? Makin berkurang Bunda. Karena pada waktu itu para sahabat yang hafal Quran banyak yang gugur di medan perang. Maka Umar bin Khattab datang. Ya Abu Bakar, ya Khalifatul Rasul, ini Quran, lama-lama para sahabat yang hafal Quran banyak yang meninggal, banyak yang wafat, terus Quran nanti bagaimana? Bisa dipahami nggak Bunda? Iya, ya Khalifatul Rasul, wahai Abu Bakar, ini kalau banyak yang wafat dari para sahabat yang hafal Quran berarti makin hilanglah Quran di bumi ini. Nanti anak-anak kita mau belajar sama siapa? Orang yang hafalan Qurannya sudah banyak yang meninggal. Bisa dipahami Bunda? Maka alangkah baiknya gimana ya kalau kita kumpulkan. Kalau kita apakan Bunda? Kumpulkan. Bagaimana kalau kita kumpulkan Quran ini tulisan-tulisan yang ada, lalu apa? Lalu simpan di satu tempat agar tidak sirna. Maka tempat untuk penyimpanannya dikatakan Baitul Quran. Simpan di situ. Bisa dipahami Bunda? Mengumpulkan Al-Quran yang di mana Bunda? Mengumpulkan Al-Quran di mana? Yang ditulis tadi. Di zaman siapa? Di zaman Rasulullah. Jadi Quran itu kan dikumpulkan di zaman Rasulullah Bunda ya. Lalu dikumpulkan. Di siapa dikumpulkannya? Oleh Abu Bakar. Tadinya Abu Bakar tidak menerima ide ini. Tapi Umar bin Khattab menyampaikan tuh lihat tuh, di perang ini banyak yang wafat, di perang ini banyak yang wafat. Nanti kalau banyak yang wafat, berarti Quran makin apa? Makin hilang. Nah sekarang ini bagaimana kita kumpulkan Quran itu? Maka idenya Umar bin Khattab diterima oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah punten Bunda. Oh ini Umi Maki lanjutkan maunya ke sini. Oke, kita lihat. Nah berarti beliau ini minta untuk diserangkan sejarahnya. Lihat Bunda. Ibu tidak fokus dulu ke sana, lihat fokusnya ke sini karena ini gambaran zaman Abu Bakar, Quran dikumpulkan maka Abu Bakar Bunda. Simak baik-baik. Ini penting Bunda. Maka Abu Bakar menerima ide Umar bin Khattab. Baik, kalau begitu kita kumpulkan Quran. Maka disusunlah penitia pengumpulan Al-Quran. Ketuanya adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit anak muda, cerdas, pintar, menulis wahyu dari Rasulullah SAW langsung dan dibadikanlah penitia pengumpulan Al-Quran. Sekali lagi Bunda, siapa penitianya? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit sebagai penitia pengumpulan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Lihat Bunda, simak baik-baik. Begitu Abu Bakar matan Zaid, kamu jadi penitia untuk mengumpulkan Al-Quran. Kata Zaid, saya? Berat sekali saya mengumpulkan Al-Quran ini. Tapi engkau paling tahu dan engkau paling muda, paling cerdas dan paling cekatan. Baiklah. Maka Zaid bin Thabit menjadikan 2 kaidah. Simpan baik-baik Bunda, 2 kaidah. 1. Harus ada 2 saksi yang mana saksi ini hafal terhadap Quran. Yang kedua, harus ada saksi kalau saksi ini ada tulisan yang tertulis di zaman Rasulullah. Ada 2 tulisannya. Bisa dipahami Bunda? Ulangi lagi agar lebih nyambung ini punten. Ya, Bunda simak baik-baik. Zaid bin Thabit sebagai ketua penitia pengumpulan Quran di zaman Abu Bakar memberikan 2 poin. Pertama, harus ada yang hafal 2 orang saksi. Misalnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 dalam suratul Fatihah. Hafal? Hafal.
Saksinya coba, bismillahirrahmanirrahim. Satu orang coba, bismillahirrahmanirrahim. Hafal. Mana adakah tertulis di dalam aktaf? Aktaf itu sesuatu yang dapat ditulis di zaman Rasulullah. Ada tulisan bismillahirrahmanirrahim ayat 1 saya tulis, dapat tulisannya di atas daun. Oh, saya ada ini di atas misalnya di atas kayu. Oh iya, boleh. Baru tulis atau dikatakan dikumpulkan ini adalah apa namanya? Al-Qur'an. Dimasukkan dalam Al-Qur'an. Bisa dipahami nggak, Bunda? Jadi harus ada dua saksi. Dua saksi yang hafal, dua saksi yang apa tadi? Tertulis. Tapi tertulisnya itu harus di zaman Rasulullah. Bisa dipahami ya? Kalau tidak di zaman Rasulullah nggak diterima. Masya Allah, tabarakallah. Maka dari situlah Zaid bin Thabit dan beberapa penitia mengumpulkan di Masjid Nabawi. Satu ayat, Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Saksi hafal. Oh, angkat tangan semuanya. Cukup dua. Coba baca alhamdulillahirabbil alamin. Coba baca alhamdulillahirabbil alamin. Mana ada tulisan tertulis? Ada. Oh ya, bagus, ada. Simpan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang hafal? Dua orang. Ya, dua orang. Mana tulisannya? Ada. Masukkan. Bisa dipahami, Bunda? Dan itu ayat per ayat, Bunda. Bisa dibayangkan setiap ayat ditanya, ada yang hafal dua orang, ada tertulis di dalam aktaf, kalau ada, masukkan dalam ayat. Masukkan dalam ayat. Bisa dipahami ya? Sampailah ini kepada, nih, lihat, surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Iya, ini adalah surat At-Taubah, punten. Kita ulangi lagi. Ada di surat At-Taubah, lihat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Iya, sampai ayat 129. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ayat ini, Bunda, begitu Zaid bin Thabit mengatakan, ada yang hafal ayat ini? Hafal. Tapi begitu dicari tulisannya nggak ada yang punya, Bunda. Nggak ada yang punya kertasnya itu tertulis di zaman Rasul itu tidak ada, Bunda. Tidak ada. Ulangi lagi. Syaratnya tadi apa? Harus ada yang hafal. Berapa orang? Paling tidak dua. Yang kedua harus ada tulisan, harus ada tertulis. Tertulis apakah tertulisnya di kertas atau tertulisnya di mana? Di kayu atau tertulisnya di batu atau tertulisnya di mana itu? Di daun atau tertulisnya di kulit, yang penting tertulis. Semua ayat daripada Al-Fatihah sampai ke At-Taubah 127 ada. Tapi begitulah qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan selanjutnya tidak ada yang punya tulisan. Maka Abu Bakar kaget. Ini kenapa nggak ada yang punya tulisan ini? Nggak ada yang punya tulisan, Bunda. Nggak ada, asli nggak ada yang punya tulisan. Maka Abu Bakar mengatakan, oke, kalau gitu lanjutkan dulu kepada surat berikutnya. Setelah surat At-Taubah, surat apa? Setelah surat At-Taubah, surat apa? Apa surat apa? At-Taubah. Habis itu apa? Ayo, apa, Bunda? Surat Taubah. Habis itu? An-Nas. Jauh An-Nas mah. Surat apa? Iya, punten. Kan kalau sebelum Taubah apa? Surat Sebelum surat At-Taubah apa? Al-Anfal. Setelah Al-Anfal, At-Taubah. Dari At-Taubah, Nusna, punten. Alhamdulillah. Jangan ketukar. Makanya surat At-Taubah ada bismillahnya nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada bismillahnya? Karena itu ibaratnya side B-nya daripada side A-nya Al-Anfal. Al-Anfal, At-Taubah itu berceritakan tentang peperangan. Al-Anfal menceritakan tentang peperangan pertama kali terjadi. At-Taubah peperangan terjadi terakhir di zaman Rasulullah. Makanya itu adalah apa namanya? Dikatakan tidak ada bismillahnya. Ya, nanti kita bahas bismillah.
Lihat bunda, iya. Akhirnya kata Abu Bakar, kita lanjutkan kepada surat berikutnya. Selesai bunda, surat selesai semuanya sampai surat An-Nas, balik lagi kepada surat apa? At-Taubah. Ini bunda sudah selesai semuanya, hanya tinggal surat apa? At-Taubah ibu. Akhirnya Abu Bakar kembali bertanya dengan mengatakan, ayuhan nas, sahabat-sahabatku, ayo kita balik lagi kepada surah At-Taubah ayat 108-129. Rasa-rasanya kita yakin ini adalah firman Allah, tapi kenapa belum ada yang punya tulisannya? Semua para sahabat terdiam. Sekarang coba, bersaksikah kalian ini adalah firman Allah? Semua yang di masjid mengatakan bersaksi. Kalau ayat ini turun dan ini firman Allah, tapi sayang sekali tidak ada apa tadi? Nggak ada tulisan. Di zaman Rasulullah nggak ada tulisan yang tertulis. Maka akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, hari ini, pagi ini, nggak boleh ada yang kemana-mana. Tolong cari di rumahnya masing-masing. Jangan-jangan ada yang keselip atau kecari kemana-kemana. Tolong cari. Maka dari pagi sampai zuhur, dicari nggak ketemu. Sampai asar, nggak ketemu. Sampai maghrib, tidak ketemu. Sampai akhirnya di Isya Abu Bakar mengatakan, baik, hari ini zaman sekarang beda zaman dulu. Kalau zaman sekarang malam aja lampu nyalakan jelas, dari saya bisa melihat ke ujung itu karena ada lampu jelas. Kalau zaman dulu subhanallah penerangan sangat terbatas. Begitu waktu Isya tiba, Abu Bakar menyatakan, apakah ada di antara kalian yang mendapatkan tulisan ini? Tidak ada. Maka Abu Bakar merunduk meneteskan air mata mengatakan, ya Rabb, kami bersaksi kalau firman Allah ini adalah ada. Tapi kami tidak tahu karena di antara kami tidak ada dua saksi yang memiliki tulisan. Ya Rabb, kami tolong saksikan kami. Kami akan bertanya kepada kalian, wahai sahabat-sahabatku sekali lagi. Apakah di antara kalian ada yang punya tulisan ini? Malam-malam itu. Subhanallah. Hening semuanya. Tiba-tiba ada seorang berdiri mengatakan, angkat tangan begini. Jauh. Tapi kelihatan tangannya lambai-lambai. Kata Abu Bakar. Ya kamu ada apa? Ya Khalifatul Rasul. Saya ada catatan ini. Hanya cuman punya satu. Terus Abu Bakar mengatakan, Allahu Akbar, ada catatannya satu, iya. Kenapa kamu tidak dari awal-awal menyampaikan kepadaku kalau kamu punya catatannya? Orang itu menjawab, saya nunggu kali aja ada yang punya selain saya. Karena kalau nanti saya pun angkat satu ini, kalau nggak ada yang lain, percuma, cuman satu, nggak diterima. Karena syaratnya dua. Nah saya nunggu kali aja ada yang punya. Sampai di akhir ujung ini belum punya. Maka barangkali setelah saya angkat yang satu ini mungkin di antara yang lain ada yang punya. Kata Abu Bakar, alhamdulillah ada satu yang punya tulisan di zaman Rasulullah. Apakah di antara kalian ada yang punya lagi? Gak ada yang punya bunda. Diam semuanya gak ada yang punya. Kata Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, ternyata cuma hanya ada satu orang yang punya. Iya ya Khalifatul Rasul. Kalau begitu silakan maju ke depan. Saya ingin lihat siapa kamu dan bagaimana tulisannya. Dua ayat ini dibawa dalam tulisan di kulit. Dibawa. Maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Begitu sudah maju ke depan, orang yang membawa tulisan ini, Abu Bakar bertakbir dengan takbir yang gembira. Melihat orang ini, Abu Bakar menyatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua para sahabat melihat orang yang datang ini. Beberapa sahabat ikut takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melihat laki-laki ini. Laki-laki yang membuat tulisan ini bengong. Ini kenapa pada takbir melihat saya? Ada apa ini? Subhanallah.
Abu Bakar langsung menyatakan, "A'anta Abu Khuzaimatul Ansari? A'anta Abu Khuzaimah? Apakah kamu Abu Khuzaimah? Apakah kamu Abu Khuzaimah?" Dia menjawab mengatakan, "Iya ya Khalifah Rasul, ya Abu Bakar, aku Abu Khuzaimah." Memangnya kenapa? Masya Allah, berlinang air mata Abu Bakar mengatakan, "Sadaqah Rasulullah, sadaqah Rasulullah." Benar apa yang dikatakan Rasulullah dulu. Benar apa yang dikatakan Rasulullah terlebih dahulu. Abu Huzaimah masih bingung, masih bengong, ada apa? Padahal dia yang punya cerita radhiyallahu an, tapi dia lupa. Ceritanya begini, Bunda. Simak baik-baik. Dulu Abu Bakar As-Siddiq ada di masjid dan beberapa sahabat sedang di masjid. Tiba-tiba Rasulullah datang ke masjid dengan membawa Abu Khuzaimah Al-Ansari, tangannya dibawa begini. Kenapa? Nah, kita lihat. Sebelum Rasulullah membawa Abu Khuzaimah Al-Ansari ke masjid, ada peristiwa di pasar. Rasulullah beli barang sama orang Yahudi. Kata Rasulullah, "Mana barangnya?" "Ini ya." Diambil oleh Rasulullah barangnya, lalu uangnya dikasihkan. "Ini uangnya, ambil barangnya." Tiba-tiba, Bunda, saat Rasulullah pergi, orang Yahudi teriak, "Hei Muhammad, kamu belum bayar. Muhammad, kamu belum bayar." Kata Rasulullah dengan mengatakan, "Enak saja kamu bilang aku belum bayar. Aku sudah bayar tadi kok." Orang Yahudi dengan ngeyelnya, "Kamu belum bayar. Aku sudah bayar tadi," kata Rasulullah. Orang Yahudi itu begini bilang, "Hei Muhammad, Islam itu kan selalu ada saksi kalau ingin melakukan sesuatu. Sekarang, Islam itu kan meminta saksi 2 orang. Saya cuma minta saksi 1 orang saja. Kalau kamu sudah bayar, siapa? Siapa saksi kamu kalau kamu sudah bayar? Mana saksinya? Saya minta 1 orang saja saksinya." Jadi pahami, Bunda? Orang Yahudi itu minta apa? Saksi. Cuman berapa? 1 orang aja. Mana saksinya kalau kamu sudah bayar? Rasulullah dalam keadaan ditertawakan oleh orang-orang Yahudi. Dihinakan oleh orang-orang Yahudi. Ya kan senjata makan tuan kan. Dikit-dikit saksi, dikit-dikit saksi. Sekarang mana saksinya kalau kamu sudah bayar? Dan kami minta tidak 2 saksi, 1 saksi saja. Mana kalau kamu sudah bayar? Rasul dalam keadaan ditertawakan. Tiba-tiba ada 1 orang laki-laki datang. Dengan kalimatnya, "Aku saksinya, aku saksinya, aku saksinya." Rasulullah melihat laki-laki ini ternyata Abu Khuzaimah. Kata Rasulullah mengatakan, "Tuh, aku punya saksi. Ini nih, sahabatku Abu Khuzaimah menjadi saksi kalau aku sudah membayarnya." Berhentilah tertawanya orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena dipatahkan oleh seorang saksi. Siapa? Abu Khuzaimah. "Aku saksinya. Kalau kamu sudah membayar ya Rasulullah, aku saksinya." Maka pergilah Rasulullah bersama Abu Khuzaimah. Rasulullah diselamatkan oleh Abu Khuzaimah atas hinaan orang Yahudi. Lalu Rasul bertanya, "Ya Abu Khuzaimah, kamu melihat saya tadi bayar?" "Tidak." "Lalu kenapa kamu berani bersaksi kalau aku telah membayarnya?" "Ya Rasulullah, engkau seorang nabi. Allah saja bersaksi atas kenabianmu, kejujuranmu. Masa aku harus ragu terhadap apa yang kau ucapkan? Engkau ada Rasulullah, engkau ada Nabiullah. Masa aku ragu terhadap apa yang kau ucapkan? Aku bersaksi apapun yang lebih daripada itu ya Rasulullah." Maka dipeganglah Rasulullah, "Ya Abu Khuzaimah, ikut aku ke masjid." Dibawa ke masjid dan di situ ada Abu Bakar dan ada beberapa sahabat. Ibaratnya sedang ngariung begini, Rasulullah datang tiba-tiba ke depan ke masjid dan berdiri dengan membawa Abu Khuzaimah. Kata Rasulullah, "Ayuhan nas, sebentar, yang ada di masjid, sebentar, lihat, aku ada yang ingin disampaikan." Semua para sahabat tidak bisa melihat Rasulullah ada apa. Semuanya, ihfadhu, lihatlah, hafalkan wajah ini. Lihatlah wajah ini. Jangan lupakan wajah ini. Namanya Abu Khuzaimah Al-Ansari. Ingat namanya, ingat wajahnya. Hari ini dia akan aku beri gelar. Fa'idha syahida fasyahiduhu kasyahidain. Dia ini adalah 1 orang tapi sama dengan 2 kesaksian. Masya Allah. Bisa dipahami, Bunda? Orang ini 1 orang, tapi 1 orang ini asal Abu Khuzaimah sama dengan 2 orang saksi. Jadi kalau Abu Khuzaimah bersaksi sama dengan 2 orang, berarti kertas yang dibawanya itu sama dengan 2. Maka semua di masjid takbir dan Abu Khuzaimah berlinang air matanya sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, aku lupa terhadap peristiwa ini.
Subhanallah, sengaja setan itu melupakan sesuatu yang baik-baik. Tapi Abu Huzaimah memiliki keberanian dan disampaikannya, dan Abu Bakar masih ingat kisah yang ada. Bisa dipahami Bunda? Lihat ayatnya. Ayat tentang apa ini? Ini tentang apa ayat ini? Tentang Rasulullah. Rasulullah dibebaskan oleh Abu Huzaimah daripada tuduhan orang Yahudi, dan ayat tentang Rasulullah pun dibebaskan oleh Abu Huzaimah agar masuk dalam Al-Quran. Ini kan tentang Rasulullah Bunda. Lihat ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kamu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Subhanallah. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Lihat. Ya, fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Lihat Bunda. Ini menyatakan tentang keadaan Rasulullah dengan kalimatnya azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu tidak pernah makan kenyang karena memikirkan kita. Rasulullah tidak pernah tidur nyenyak karena memikirkan kita. Ayat ini ditolong oleh Abu Huzaimah sehingga menjadi Al-Quran. Masya Allah. Seperti halnya Rasulullah ditolong oleh Abu Huzaimah ketika dihina oleh siapa? Orang-orang Yahudi. Bisa dipahami Bunda? Ini adalah pengumpulan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, tabarakallah. Simpan baik-baik Bunda semuanya. Berarti sekarang tahu. Di zaman Rasulullah Quran dikumpulkan di mana? Di hati para sahabat. Juga dikumpulkan di dalam tulisan. Tulisan. Tapi belum bersatu. Di zaman Rasulullah. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, Quran ini dikumpulkan dalam satu ruangan. Disebutnya Baitul Quran. Jadi satu ruangan Bunda, yang tulisan suratul Fatihah taruh di sana, apakah ditulis dari apa? Di kulit atau apa? Al-Baqarah di sini, lalu surat ini di sini, surat ini di sini, surat ini, terus dikumpul. Jadi satu rumah itu satu Al-Quran. Bisa dipahami Bunda? Ini adalah di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dikumpulkannya pada masa itu dipenitiainya atau panitianya, ketuanya adalah Zaid bin Sabit. Dan ada peristiwa tentang surat Taubah ayat 108-129. Yang berperan dalam masalah ini namanya siapa? Abu Huzaimah Al-Ansari. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini Bunda mengetahui tentang Al-Quran ataupun ya sejarah Al-Quran atau keadaan Al-Quran. Kita lanjutkan. Ini ayat yang tadi. Nah ini, di zaman Umar Khattab, iya. Di zaman Umar bin Khattab, Quran tidak menemui kendala apapun. Aman di zaman Umar bin Khattab, iya. Quran masih dalam 7 bahasa atau 7 huruf. Belum ada titik ataupun harokat. Jadi di zaman Umar bin Khattab, Quran itu tidak dikumpulkan, aman saja, disimpan dalam satu rumah. Baitul Quran tadi. Bisa dipahami Bunda? Jadi pengumpulan di zaman Umar bin Khattab tidak seperti di zaman Abu Bakar, juga tidak di zaman Rasul, hanya melanjutkan saja. Jadi menjaga dari apa yang telah dikumpulkan oleh siapa? Abu Bakar. Bisa dipahami ya? Tapi dijaga. Berarti lebih identiknya, lebih kuatnya. Di zaman Umar bin Khattab, Quran dikumpulkan, ya di para sahabat juga iya, di hafalannya, terus dikumpulkan di Baitul Quran. Iya. Nah, kita lanjutkan. Di zaman Utsman bin Affan. Nah, ini penting Bunda. Di zaman Utsman bin Affan, coba cek Bunda dari awal kalau saya tulis di sini, kalau Uminya Maki menulis di sini. Nah, di sini coba di zaman sebelumnya ya. Ada kata-kata selalu ditulis di sini yang mengatakan Quran turun dalam 7 huruf. Jadi pahami Bunda? Ini belum sengaja kami tidak bahas ya. Quran diturunkan dalam 7 huruf. Sampai akhirnya di zaman Abu Bakar juga ditulis Quran dalam 7 huruf, masih di sini. Quran dalam 7 huruf. Iya, nanti kita akan bahas. Maksud 7 hurufnya seperti apa. Selanjutnya di sini akhirnya di zaman Umar bin Khattab di sini masih tertulis
belum ada tadi sini Quran masih dalam 7 bahasa atau 7 huruf. Bisa dipahami Bunda? Nah, di zaman Utsman bin Affan, saya akan sampaikan di sini Bunda. Di zaman Utsman bin Affan, Islam itu menyebar kemana-mana Bunda. Ya, sebelum kita lanjutkan ke sini, saya sampaikan Quran itu menyebar kemana-mana. Maksudnya Islam itu sampai ke Afrika sampai Masya Allah ke mana istilahnya ke Eropanya pun sampai. Di zaman Umar bin Khattab, Islam itu menyebar. Quran itu dalam hadis Rasulullah kalimatnya laqad anzalallahu al-Quran bisab'ati ahruf. Quran diturunkan dalam 7 huruf. Sampai hari ini ketika ibu mau bertanya apa maksudnya Quran diturunkan dalam 7 huruf, sampai hari ini maksudnya Quran diturunkan dalam 7 huruf Bunda, sampai hari ini tidak ada ulama yang sepakat menjawab maksudnya apa 7 huruf. Bukan qiraat sab'ah, bukan Bunda. Iya. Tapi beberapa ulama mengartikan 7 huruf ini 7 bahasa. Contoh-contoh agar Bunda bisa paham. Punten Bunda. Mudah-mudahan Bunda bisa memahaminya. Di Indonesia. Oke, di Indonesia. Indonesia ini kira-kira yang tinggal di Indonesia, apakah semuanya bahasa Indonesia? Tidak ya. Ada nggak orang Jawa Barat yang bisa bahasa Indonesia? Ada. Ada nggak orang Jawa Timur yang nggak bisa bahasa Indonesia? Ada. Antara bahasa Jawa Barat dan bahasa Jawa Timur beda nggak kira-kira? Beda. Punten, kalau Jawa Timur sama Jawa Tengah beda nggak? Beda Bunda ya? Saya nggak tahu ya. Beda juga ya? Masya Allah. Punten, sekarang gini. Bahasa Betawi beda dengan bahasa Indonesia, walaupun dikit-dikit sama. Bahasa Sunda beda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Betawi, walaupun ada sedikit-sedikit persamaan. Bahasa Jawa Tengah pun beda dengan bahasa Jawa Barat, dengan bahasa Betawi dan bahasa Indonesia, walaupun ada dikit-dikit persamaan. Belum lagi pakai bahasa Jawa Timurnya, belum lagi bahasa Sumateranya Bunda. Belum lagi bahasa Sumatera itu macam-macamnya. Langsunglah ke Kalimantan misalnya. Nah sekarang, maksudnya Bunda, Quran ini begitu turun dalam 7 bahasa mengikuti daerah yang ada. Bisa dipahami Bunda? Andai kata ini andai kata, punten ya, andai kata Rasulullah itu orang Indonesia, andai kata Quran itu 1 turun dalam bahasa Indonesia, 2 bahasa Betawi, bahasa Jawa Barat, bahasa Jawa Tengah, bahasa Jawa Timur, bahasa Maduranya, Madura itu Jawa Timur ya, tapi beda nggak dengan bahasa Jawa Timurnya? Beda. Rasulullah itu menguasai 7 bahasa Bunda. Bisa dipahami Bunda ya? Nah sekarang untuk orang Jawa Barat, bahasa Qur'annya pakai bahasa Jawa Barat. Ini untuk pemahaman. Iya. Nah, begitu Quran ini turun dalam bahasa yang ada, dalam bahasa Bani Sulaim, dalam bahasa Bani Ghatafan, dalam bahasa Bani Murrah, iya, dalam bahasa Quraisy. Bisa dipahami Bunda? Akhirnya Quran itu menyebar dalam 7 bahasa Bunda. Di zaman Rasulullah nggak ada masalah. Di zaman Abu Bakar nggak ada masalah. Di zaman Umar pun gak ada masalah. Tapi begitu Islam menyebar sampai ke penjuru dunia, akhirnya orang-orang merasa begini. Kata Bani Sulaim, yang paling bagus mah Quran itu dalam bahasa Bani Sulaim loh. Kata Bani Murrah, yang paling bagus mah Quran itu bahasa Bani Murrah. Kata Ghatafan, yang paling bagus mah Quran itu dalam bahasa Ghatafan. Persis kalau Quran kata orang Sunda bilangnya Quran yang paling bagus mah Quran bahasa Sunda. Kata orang Jawa Barat, kata orang Jawa Tengah, Quran paling bagus mah Quran dalam bahasa Jawa Tengah. Kata Jawa Timur, yang paling bagus mah dalam bahasa Jawa Timur. Masing-masing merasa paling bagus. Maka diadukanlah oleh Abdurrahman bin Auf ataupun punten diadukanlah oleh siapa? Hudzaifah bin Yaman atau Abdurrahman bin Auf kepada Utsman bin Affan. Ya Amirul Mukminin, Islam sudah menyebar kemana-mana. Tapi punten, ini yang namanya bahasa Quran karena masih dalam 7 huruf, alangkah baiknya untuk menyatukan, jadikan 1 huruf saja. Bisa dipahami Bunda? Maka Utsman bin Affan menjadikan Quran ini dalam 1 huruf, yakni bahasa Rasulullah Arab Quraisy. Bisa dipahami Bunda?
Langsung ke bahasa Arab Quraisy. Yang lainnya kumpulkan. Ibu tahu diapakan oleh Utsman bin Affan selain bahasa Quraisy, selain bahasa Arab, selain bahasa Rasulullah, bahasa Arabnya Rasulullah gitu ya. Diapakan oleh Utsman bin Affan? Diapakan? Jangan kaget ya. Lihat Bunda. Quran disatukan dalam, terima kasih. Masya Allah, jazakillah khair. Quran oleh oleh Utsman bin Affan dijadikan satu apa? Satu bahasa. Yang tadinya berapa bahasa? 7. Dijadikan satu bahasa, yakni bahasa Quraisy. Karena Rasulullah orang Quraisy. Dari 6 ini semuanya dikumpulkan dan dibakar oleh Utsman bin Affan. Oh, dibakar. Sadis banget. Maka orang-orang yang tidak suka terhadap Utsman bin Affan menjadikan hal ini sebagai apa? Sebagai celah untuk memusuhi Utsman bin Affan. Kok dibakar? Kenapa? Karena Utsman tahu betapa bahayanya kalau masih ada, pasti ini akan menimbulkan perpecahan dalam tubuh syariat Islam. Dari satu bahasa saja, bahasa Arab, dari bahasa Arab saja, yang sekarang satu, banyak nggak penafsiran yang aneh-aneh? Yang keluar daripada penafsiran yang benar. Banyak kan? Apalagi bisa dibayangkan kalau 7 bahasa, Bunda. Bisa dipahami ya? Demi mempersatukan syariat, mempersatukan Islam, yang 6 ini bakar oleh Utsman bin Affan. Kenapa? Karena ini penting. Kenapa? Untuk mempersatukan hal yang indah. Ini Islam menunjukkan persatuan itu di atas segala-galanya. Semuanya nggak dihilangkan. Satu untuk di persatuan. Semuanya ke sini. Yang lainnya tidak. Kenapa? Ini bahaya kalau masih ada. Nanti akan lebih menimbulkan perpecahan lebih dahsyat lagi. Bisa dipahami Bunda? Maka Utsman menjadikan satu bahasa. Yakni adalah Arab Quraisy. Dan disitulah Utsman. Punten. Disitulah Utsman memberikan tanda-tanda baca. Ada fathah, ada tanwin, ada kasrah, ada kasratain, ada sukun, ada tasydid. Ada apa lagi? Titik. Bayangkan Bunda, kalau ba saja begitu, ba itu ya begitu bentuknya gitu kan? Kalau nggak ada tanda titiknya, nggak ada titiknya, itu kira-kira ibu bacanya kayak apa gitu? Maka dulu mah nggak ada tanda itu Bunda. Mereka ngerti saja itu kemana larinya. Kalau sekarang kan titik 1 di bawah, titik 2 di bawah, ya titik 1 di atas, nah titik 2 di atas, titik 3 di atas. Itu Utsman bin Affan. Tahu bisa gambar kha begitu Bunda? Kha? Iya. Kalau tanpa titik namanya ha. Di atas titik, di tengahnya titik. Tuh, Bunda pintar. Iya. Tahu Bunda yang kayak wau begitu ya? Taruhlah sebutnya wau kayak gitulah. Kalau nggak ada titiknya wau. Kalau titiknya 1 di atas, fa. Titik 2 di atas. Tuh, pintar. Masya Allah. Iya. Kalau ro ada titiknya nggak? Ada titiknya di atas? Za. Itu dia. Siapa yang kasih titik itu? Utsman bin Affan. Yang menulis fathah, fathatain, dhammah, dhammatain, gitu kan? An, in. Itu siapa yang nulis? Utsman. Ada tasydidnya, ada sukunnya. Itu juga ada siapa? Utsman. Maka sampai hari ini ibu yang lihat itu khat Utsmani. Khat Utsmani, iya. Khat Utsmani. Subhanallah, itu adalah khat Utsmani. Yang ingin saya sampaikan juga Bunda, awalnya berapa huruf? 7. Lalu yang 6 disingkirkan. Bahkan beberapa ulama menyatakan dibakarnya, dimusnahkannya agar tetap menjadi satu. Itulah perjuangan Utsman bin Affan. Sampai akhirnya hari ini Quran ini dalam bahasa Quraisy yang dipegang. Masya Allah, indah sekali. Itu sejarahnya Quran. Oh begitu ya. Maka sampai hari ini ada. Punten kalau saya tanya, berarti sejarah Quran dari turun sampai sekarang ini jelas sejarahnya tidak seperti pok ame-ame yang saya tadi katakan. Ya Bunda ya? Oh begini jadinya sampai Utsman bin Affan. Jadi di zaman Rasulullah kumpulkan di hati para sahabat. Di zaman Abu Bakar, Masya Allah, apalagi kumpulkan dalam satu aktaf. Di zaman Umar bin Khattab menyebarkan Islam dengan Quran yang ada. Iya di zaman Umar ini, tapi malah disatukan. Utsman bin Affan dijadikan menjadi satu
Satu apa bunda? Satu huruf atau bahasa lain disebutnya satu bahasa. Kenapa yang 6 tidak digunakan? Karena menghindari perpecahan. Benar bunda. Maka sampai sekarang pun kalau ibu di kampung-kampung di mana-mana misalnya ada Quran atau di musola ibu Quran yang sudah nggak ada berjilid bahkan udah acak-acakan bunda. Mungkin pernah lihat nggak begitu? Punten. Iya pernah. Ibu cara menyelamatkannya bagaimana? Diapakan bunda? Ada Quran berserakan, udah lepas ini diapakan? Selesai, cara menyelesaikannya bagaimana? Dibakar bunda. Caranya tapi dibakarnya jangan di tempat sampah. Iya. Bakar mungkin dalam udah dibakar untuk menyelesaikannya, menghormatinya. Kenapa? Karena jangan sampai yang berserakan terinjak-injak. Jangan sampai terinjak-injak. Begitu bunda ya. Para ulama membakarnya. Wallahu alam. Ini adalah kata-kata yang paling baik untuk bijak untuk menyelamatkannya. Kadang-kadang ada surat undangan, kan suka ada ayatnya kan? Min ayati an khalaqalakum. Ini ada ayat undangan. Kadang-kadang berserakan, udah ibu bakar kalau ada ayat-ayat Qur'annya. Kenapa? Karena itu ada bukan untuk menyelamatkannya. Bisa dipahami bunda? Menyelamatkan apa yang ada, bukan untuk apa? Bukan untuk menghinakannya. Naudzubillah. Daripada terinjak, daripada kalau misalnya saya nggak tega membakarnya, saya mau disimpan aja satu tempat, ya sudah simpan saya tempat itu. Tapi baiknya kan kalau Quran itu bukan untuk disimpan, tapi apa? Dibaca. Bisa dipahami bunda ya? Nah kalau bagus lagi ketika menyelesaikannya kasih Quran yang baru, seperti itu. Iya, ini di zaman siapa ini bunda? Di zaman Utsman bin Affan. Ini tadi poin keberapa ya? Bahwa Quran ini selesai sejarah Quran. Lihat, selamanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di poin 7 tadi ya? Tadi semuanya ada berapa tadi? 10. Baru ke berapa ini? Tadi ke-6, sekarang ke-7. Masya Allah. Selamanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada dalam suratul Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Hafal semua ini ya. Masya Allah. Sampai jam berapa bunda kajiannya? 10:30 ya? Berarti 20 menit lagi. Insya Allah keburu ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah surat punten dari surat apa? Suratul Hijr. Iya. Ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaga Al-Quran. Masya Allah. Kami menjaga Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara para penghafal. Nah ini nih. Mengandung mujizat dalam lafadznya. Lihat bunda. Contohnya. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Semuanya bagaimana? As. Masya Allah. Nih lihat nih. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzatal lahab. Wa imra'atu hammalatal hatab. Fi jidi hablum mim masad. Semuanya adalah qalqalah. Masya Allah. Nah, ini banyak bunda contohnya. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Semuanya ar. Masya Allah. Ini mujizat lafaz. Mengandung mujizat dalam maknanya. Nah, ini harus selesai sekarang insya Allah. Iya. Nah, Nisa. Nah, punten bunda. Quran tidak mengandung bahasa yang vulgar. Vulgar itu bahasa yang zaman dulu itu sebutnya apa ya? Vulgar itu yang apa bahasanya tuh santun gitu ya. Quran sangat santun bahasanya. Lihat. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Itu indah bahasanya ya. Hei suami, istri itu tempat bercocok tanam, maka kamu tanamilah, terserah mau ditanami apa saja. Bisa dipahami kan maksudnya kan? Maksudnya apa? Bercocok tanam kapan saja boleh dan silahkan tanami dengan tanaman apa saja. Kalau nanam cabai tumbuh cabai, maka dengan mengatakan artinya janganlah kamu menanam di perut istrimu dengan sesuatu benih yang haram, tapi yang halal, yang baik, nanti tubuhnya akan jadi baik. Ini adalah bahasa Quran. Diibaratkan tanah, Anda mau nanam apa itulah tumbuhnya. Sementara benihnya itu sangat berpengaruh.
Kalau yang namanya sperma ini hasil daripada makanan haram, maka tumbuh dalam perut istri ini adalah punten sesuatu yang boleh dikatakan sesuatu yang tidak baik karena benihnya pun dari sesuatu yang haram. Bisa dipahami Bunda? Ini indah Quran. Nisaukum harthul lakum. Masya Allah. Nisaukum harthul lakum. Silahkan wanita ini buat kalian seperti ladang. Masya Allah. Indah. Ini bahasa Quran ini Bunda. Mukjizat secara maknanya pun demikian. Atau lihat, aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Ini dalam surah Al-Maidah. Aula mastumun nisa diartikan atau kalian menyetubuhi wanita, tapi di sini tidak menyetubuhi tapi menyentuh. Bahasa indah sekali. Aula mastumun nisa, menyentuh. Sehingga Imam Syafi'i menyatakan aula mastumun nisa artinya adalah berhubungan. Punten. Imam Hambali, Imam Hanafi menyatakan aula mastumun nisa artinya itu adalah melakukan apa? Hubungan. Ibadah batin. Ini adalah dengan kata-kata menyentuh. Bahasa yang sangat santun. Quran ini. Iya. Nah ini saya sampaikan wassama idzatir raj'i. Punten. Mudah-mudahan ingat. Ya wassama idzatir raj'i. Dan demi langit yang memantulkan. Ibu tahu langit ini kan ada 7 lapis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibu, langit ke 4. 5, 6, 7. Iya, 4, 5, 6, 7 itu memantulkan sesuatu yang datang dari angkasa mau nembus ke bumi itu dipantulkan oleh langit ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Balik lagi ke langit, keluar. Jadi tidak berbahaya kepada apa? Bumi. Langit 1, 2, dan 3 itu memantulkan sesuatu yang bermanfaat dari bumi untuk kembalikan ke bumi. Makanya yang namanya satelit atau apa itu di daerah situlah datang letaknya 1 atau 2 atau 3 atau 1 lah nggak nyampe ke langit pertamanya. Tapi itu dipantulkan seperti udara tidak bocor atau apakah dipantulkan terus ke bawah. Maka Al-Quran mengatakan wassama idzatir raj'i demi langit yang dapat memantulkan. Sekarang sudah ketahuan kan? Oh benar ya. Itu mukjizat secara apa? Makna. Quran menyatakan demi langit yang dapat memantulkan. Masya Allah, hujan ditarik dipantulkan lagi ke bumi. Sinyal ditarik dipantulkan lagi ke bumi. Udara oksigen naik dipantulkan lagi ke bumi. Itu dapat memantulkan. Ini Al-Quran. Masya Allah. Lihat lagi apa yang ada. Contoh, wassama'i wattariq. Bunda, mungkin 4 tahun ini. Masya Allah. Artinya adalah demi langit yang bersuara seperti ketukan. Bunda, kira-kira 4 atau 5 tahun gitu ya. NASA ini menemukan di langit suara yang mana suara itu gini. Coba cek Bunda nanti suara langit di YouTube atau apa, iya. Maka itu artinya apa? Sampai ditemui akhirnya menemukan kalau itu suara langit. Tok 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 ini. Dicek, oh ini suara langit. Akhirnya NASA menyatakan ternyata yang tok 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 itu suara langit. Ternyata Al-Quran wassama'i wattariq demi langit yang bersuara seperti ketukan. Masya Allah. Mukjizat secara makna Bunda. Mukjizat secara makna. Subhanallah. Ini Quran sudah berbicara ini Bunda. Jadi kalau apa itu Quran di poin 9-nya. Quran itu adalah yang mengandung mukjizat maknanya. Lihat lagi. Ini mungkin mewakili banyak sekali. Innallaha la yastahi ayyadrima masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Lihat di sini ada nih. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Ibu tahu nyamuk? Waduh, kalau bicara tentang nyamuk itu Masya Allah dokter paling keren itu kayaknya. Kenapa Bunda? Ini yang saya ingat gitu, nyamuk Bunda. Nyamuk itu ngelihatnya nggak pakai mata. Tapi dia Masya Allah menggunakan sinyal suhu tubuh. Makanya nyamuk nggak bakalan diem berada di tempat yang orang sakit. Kenapa? Karena darahnya nggak enak. Maka nyamuk akan melihat mana yang suhunya itu cocok buat dia. Itulah nyamuk Bunda. Jadi ngelihat nggak pakai mata. Tapi apa? Dia mempunyai sinyal untuk melihat mana suhunya yang normal, yang bagus. Itu berarti itu akan dihinggapi. Itulah nyamuk. Dan nyamuk ini Bunda, Masya Allah, punten. Jantungnya itu tidak 1, 3. Depan, sayap kanan, sayap kiri. Jadi 3 jantungnya. Kita aja segini gini jantungnya 1. Nyamuk 3. Lalu nyamuk ini Bunda, kalau mendarat, itu punten, Masya Allah, tidak ada yang namanya nyamuk kepleset itu nggak ada. Kan dia punya rem. Krek, ngerem dia. Masya Allah. Jadi kayak helikopter itu, heli itu ngerem. Lanjutkan. Nyamuk ini Bunda, punten, ia
memiliki kira-kira 4 atau 5 pisau. Bagaimana? Jadi nyamuk ini kemana-mana bawa pisau. Di luar daripada kakinya itu. Pisaunya ini bagaimana? Dia akan membuat cakra. Set, set. Akhirnya ketemu silang, di tengahnya itu yang bolong itu. Jadi dia set, 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 set gitu. Sampai dia kena. Iya. Saat itu yang tengahnya itu baru nyamuk ini punya belalai. Masya Allah. Dimasukkan belalainya ke dalam. Dan luar biasa nyamuk ini punya yang namanya pengencer darah. Karena yang namanya, punten bunda, nyamuk ini kalau darah itu kental nggak kira-kira? Kental. Kenapa bisa masuk ke nyamuk ya? Karena dia punya pengencer darah. Kemana-mana dia bawa pengencer darah. Semprot, semprot, semprot. Ditarik gitu kan. Dan itu jarumnya tajam. Set, masuk ke dalam. Pengencer darah. Tarik ke dalam. Dan dahsyatnya nyamuk ini bunda. Ya, nyamuk ini bawa jarum, bawa pisau, bawa pengencer darah, bawa remannya, ya kan bunda? Bayangin jarumnya saja sama pisaunya. Kalau kita nyamuk, plek, digituin, ada yang ketusuk karena nyamuk? Nggak ada. Itu kemana jarumnya itu? Itu kemana? Maka jangankan berbicara tentang ciptaan Allah yang lainnya. Innallaha la yastahi ayyadrima mathalan ma ba'udatan. Kata Allah, aku nggak malu, nggak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk. Kenapa? Karena buat kalian nyamuk itu susah loh cara membuatnya itu. Bagaimana coba nyamuk? Kita nyamuk, nyamuk, nyamuk. Coba kalau kita perlungkan nyamuk ini, Masya Allah, ibu akan takjub dengan nyamuk itu. Akan kagum dengan ciptaan Allah dengan seekor nyamuk itu. Jangan dulu berpikir mengatakan kata apalah yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nyamuk saja Allah katakan innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan. Dengan nyamuk saja kita akan kebingungan, kok bisa nyamuk tuh makhluk kayak begini ya? Yang paling unik fama fauqaha. Yang lebih kecil dari itu. Nyamuk, bunda tahu nyamuk? Kalau diambil nyamuk ini di bagian kepalanya itu ada ratusan makhluk hidup di situ. Yang kecil banget. Yang harus di zoomnya itu dengan berbagai macam lipatan kali mungkin puluhan ribu zoom dilihat. Maka di kepala nyamuk itu banyak kutu-kutunya yang kecil. Dan kutu itu ratusan bunda. Di atas kutu itu. Lebih kecil lagi bunda. Itu dikatakan ba'udatan fama fauqaha. Dilihat dari keilmuan, ternyata nyamuk ini di atas nyamuk itu banyak kutu-kutu yang kecil, yang ratusan jumlahnya dan nampak dengan alat itu. Siapa yang telah menyatakan ini kalau nyamuk ini punya kutu di atasnya? Allah. Kapan berbicara? 1400 tahun yang lalu. I'jaz Quran. Kita sebagai mukminin mukminat kemana aja gitu hari ini dengan Quran ini? Bisa dipahami bunda. Mengenal Quran tuh kayak begini. Lihat lagi dengan menyebutkan kata-katanya. Ahasibanna bukan ayah sabul insan allan najma idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Suratul Qiyamah bunda. Lihat, orang-orang kafir bertanya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Jadi mereka akan bertanya, ya Rasulullah, apakah kita setelah kita mati, setelah tulang belulang kita hancur, kita akan dikembalikan lagi? Jawab, ayah sabul insan allan najma idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Bala, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. An-nusawwiya banana. Ini kan bahasa Indonesia, banana. Tahu bunda artinya banana? Ini, sidik jari ini, ruas jari ini. Rasulullah mengatakan, jangankan kami akan hidupkan kamu kembali, aku akan susung ulang. Apa? Nih, jari-jari ini nih. Apa? Sidik jari ini. 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah mengatakan sidik jari kalian yang sekarang ada sampai sidik jari kalian nanti di akhirat dibangunkan, itu sama sidik jarinya. Kenapa Allah jawab kata-kata sidik jari? Karena sidik jari nggak ada yang sama. 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah mengatakan sidik jari kita berbeda. Dahsyat kan? Ijaz Quran banyak. Cek lagi, lihat apa lagi? Awalam yara anna na'tiyal arda nanqusuha min atrafiha. Ini saya ingat ada seorang profesor mungkin sekitar 25 tahun yang lalu dari Afrika mendapatkan gelar
hasil penelitiannya Bunda Ayahanda. Kenapa? Dia meneliti ternyata yang namanya lautan tiap hari berkurang menjadi, daratan berkurang menjadi lautan. Jadi tiap hari daratan ini makin nambah apa makin berkurang Bunda? Makin berkurang. Kenapa? Ya karena lautan itu makin luas, daratan makin sempit, makin tenggelam dunia ini dengan lautan. Punten, diteliti oleh seorang dari Afrika sehingga mendapatkan gelar profesor. Dan ini meliti kira-kira puluhan tahun lamanya. Ternyata Syekh Jindani menjawab mengatakan, kalian meneliti bertahun-tahun untuk hal ini. Kami dari TK saja, dari SD aja udah tahu kalau ini ada. Dibacakan ayatnya, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah bumi? Ini sepertiga malam Bunda. Allah kan turun sepertiga malam, gitu kan, untuk melihat orang tahajud. Sambil apa lakukannya? Lalu kami kurangi daerah-daerah bumi itu sedikit demi sedikit dari tepinya. Wa nanqusuha min atrafiha. Quran bicara Bunda. Ini kita kemana aja? Quran hanya dibaca, Quran hanya Pak. Lihat coba ijaz Quran tuh banyak Bunda. Belajar ijaz Quran, iya. Nah ini seperti ini pernah dilihat Muar Merah ini semua sudah tahu ya. Ini pernah disampaikan juga beberapa ulama. Nah ini dikatakan wa idzan syaqqatis samau fakanat wardatan kadihan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Ternyata lihat, ini Masya Allah seperti mawar merah Bunda. Itu langit itu seperti itu. Ini terbukti dan ini sudah nampak sekali ya. Masya Allah tabarakallah. Quran ini benar-benar memperlihatkan tentang keajaiban apa yang ada. Ada lagi? Ini dia. Di dalamnya ada tantangan bagi orang yang meragukannya. Iya. Punten, sebelum ke poin 10 yang terakhir saya sampaikan lagi ijaz Quran. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang saya ingat itu misalnya dalam suratul Ankabut. Iya, dalam suratul Ankabut gini Bunda. Dengan mengucapkan kata-katanya dalam suratul Ankabut ada kata-kata bagaimana kamatsalil ankabut ittakhadat baitan. Ya, kamatsalil ankabut ittakhadat baitan. Saya tidak tulis di sini. Ini yang saya ingat barusan. Kamatsalil ankabut ittakhadat baitan. Begini. Orang kafir yang tidak meminta kepada selain Allah, tidak bergantung kepada selain Allah. Dalam surat Al-Ankabut digambarkan dia itu bagaikan orang yang bergantung kepada sarang laba-laba yang dibuat oleh laba-laba betina. Bisa dipahami Bunda? Ulangi lagi, tolong pahami. Dalam surat Al-Ankabut, iya, dalam surat Al-Ankabut saya cek firman Allahnya takut saya keliru, iya. Dengan menyebutkan kamatsalil ankabut ittakhadat baitan. Iya. Kamatsalil ankabut ittakhadat baitan. Jadi mengatakan seperti halnya ankabut ini ataupun yang namanya orang kafir, iya, orang kafir yang bergantung kepada selain Allah seperti dia itu bergantung kepada sarang laba-laba yang dibuat oleh laba-laba betina. Iya, punten. Saya akan carikan ayatnya biar lebih jelas. Bagaimana bacaannya ya? Ada yang hafal? Masalan kabut ittakhadat baitan. Nah, di sini mudah-mudahan hafal. Nah, masalahnya takhudhu min dunillahi wa lakum. Ada 41 Bunda ya. Ada di suratul 41 di suratul Ankabut ayat 41. Masalul ladzina takhudhu min dunillahi auliya kamasalil ankabut ittakhadzat baitan. Artinya orang yang meminta kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, dia itu seperti bergantung kepada sarang laba-laba yang dibuat oleh laba-laba betina ittakhadzat baitan. Punten Bunda. Orang mengira yang namanya berarti kalau bergantung kepada sarang laba-laba betina emang rapuh sih. Berarti beda dengan laba-laba yang membuat sarangnya jantan. Kalau laba-laba membuat sarangnya ya dari jantan berarti lebih kuat, begitu mungkin ya. Tapi Ibu tahu nggak? Namanya sarang laba-laba mau dibuat oleh jantan atau betina tetap apa? Tetap rapuh kan? Tapi kenapa Al-Quran menegaskan seperti sarang laba-laba yang dibuat oleh laba-laba betina? Tahu Bunda alasannya? Karena dari mulai laba-laba diciptakan sampai hari ini dan sampai kiamat yang akan datang tidak ada laba-laba jantan membuat sarang.
Nggak ada yang buat sarang. Itu sudah diteliti, Bunda. Yang ada laba-laba jantan itu membuat perangkap. Kalau ibu ngelihat laba-laba yang sarangnya muter begitu, itu betina yang buat. Tapi tiba-tiba ada yang terbentang ke sana, terbentang ke sini, itu jantan yang buat. Itu acak-acakan itu. Bisa dipahami, Bunda? Maka dengan mengatakan kata-katanya seperti sarang laba-laba yang dibuat oleh betina. Kenapa? Karena tidak ada laba-laba jantan membuat sarang. Yang ada laba-laba jantan membuat perangkap. Itu Quran, Bunda. Masya Allah. Terlalu banyak kalau ibu melihat tentang ijaz Quran, ibu akan kagum. Terakhir, dengan menyebutkan, di dalamnya ada tantangan bagi orang yang meragukannya. Ayo, siapa yang ragu terhadap Quran? Nih baca nih firman Allah Subhanahu wa taala ayat 88. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Mustahil. Ayo yang ragu terhadap Al-Quran, ayo ditantang dari Al-Quran. Ayo seperti ini dibuatnya. Di sini ada lagi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan terhadap Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yakni Muhammad SAW, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Iya, Masya Allah. Nggak ada sampai hari ini. Iya. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang benar. Nggak ada. Quran nggak ada yang bisa membuat sampai hari ini. Subhanallah. Ini sudah selesai dari gambaran tentang yang namanya pengenalan apa itu Al-Quran. Alhamdulillah pas sampai 10:30 saya menyampaikan. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Paling untuk mengetahui keselanjutannya itu adalah ya mengenal Al-Quran daripada dengan mengatakan ini baru mengatakan apa itu Al-Quran. Iya. Sementara di gambaran lainnya ada kata-kata mengatakan untuk apa Al-Quran diturunkan. Ini dalam tahapan untuk mengenal apa itu Al-Quran. Karena bukan hanya sekedar itu, Quran itu sebagai apa, sebagai obat untuk siapa, sebagai syifa, sebagai petunjuk untuk siapa. Karena mengenal Al-Quran ini baru menjawab dengan apa itu Al-Quran. Jawabannya ada berapa? 10. Dan 10 tadi sudah diuraikan. Mudah-mudahan Bunda masih bisa dengan catatannya dan bisa menyimak dengan baik. Ini mungkin yang dapat saya gambarkan, dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan kalau ada mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ini kadang suka gitu membaca Al-Quran itu. Suka nggak bagus lah gitu, cuma baca itu ngerti. Nah, saya mau bertanya, kalau kita membaca Quran satu huruf, misalnya Al-Fatihah satu huruf, terjemahan apa baca semua baru terjemahannya gitu, Pak Ustaz. Yang paling bagus bagaimana? Makasih Pak Ustaz. Iya, jazakillah khair. Dua-duanya sangat baik sekali. Iya, jadi Bunda ketika membaca satu ayat, lihat terjemahnya, ataupun baca semuanya ayat, lalu lihat terjemahnya, itu juga sangat baik. Baik sekali. Nggak ada dengan matan mana yang terbaiknya. Yang terbaiknya itu adalah rutinitasnya itu yang harus dipegang baik-baik. Jadi kalau ibu misalnya baca satu ayat, misalnya satu lembar, lalu baca terjemahannya, itu baik Bunda. Atau misalnya satu ayat, baca terjemah. Satu ayat, baca terjemah. Itu sangat baik juga. Hanya yang paling baiknya, itu ada istiqomahnya untuk mendisiplin diri membaca Quran untuk tidak ditinggalkan. Iya, imma di waktu maghrib ataupun setelah sholat isya atau setelah sholat maghrib atau sholat subuh, rutinnya itu. Iya, dibacakan. Karena pegang baik-baik kewajiban kita terhadap Quran itu 5. Kewajiban kita terhadap Quran itu 5, Bunda. Ya, kalau tadi mengatakan baru 1 baca dan terjemah, kewajiban kita terhadap Quran itu 5. 1 adalah membacanya. Yang kedua adalah mencoba untuk menghafalnya. Harus Bunda, walaupun lupa lagi, insya Allah bisa. Yang ketiga itu memahaminya Bunda. Memahaminya.
Yang keempat itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran. Ini nomor empatnya. Nomor limanya adalah mengajarkannya, Bunda. Mengajarkannya. Harus mengajarkan, Bunda. Tapi Abi Maki, saya tidak sanggup untuk mengajarkannya. Cari rumah-rumah tahfidz yang memang ibu bisa ikut ikut serta di situ. Misalnya, apakah ada di sana santriwati atau santri yang ingin belajar Quran tanpa ada biaya, ibu biayai. Apakah di sana Quran untuk Quran tahfidznya, ibu berikan Qurannya. Bila perlu mengatakan, ini ustadznya kenapa telat terus ya? Padahal jam 8 harus masuk, tapi dia jam 9 baru masuk. Oh ternyata ustadznya misalnya, karena ada pekerjaan itu dulu, ini dulu, itu dulu, ini dulu. Maka bilang mengatakan, Ustadz bisa tepat waktu enggak? Nanti untuk 1 jam itu Ustadz untuk mencari nafkahnya di situ, saya ganti. Saya dipahami nggak Bunda? Karena kalau punten ya, kadang-kadang di kami, di kampung-kampung kami gitu ya, namanya kiai, namanya ustadz ini, kalau bahasanya paciweh. Paciweh itu apa? Mikirin santri yang mikirin ekonomi dia. Ya kan Bunda? Karena banyak santri yang free, yang gratis juga. Lalu dirinya makan harus pakai apa? Tetap harus ke pasar, harus ke sawah, harus jualan, harus itu, harus ini. Sementara santri pun harus harus diajarkan ke santri. Maka disitulah yang sangat luar biasa mengatakan, Pak Kiai, fokus terhadap santri. Per bulan saya kasih sekian, tapi fokus terhadap santri. Akhirnya santrinya difokus. Gurunya pun fokus, karena nggak mikirin apa-apa lagi. Ibu tahu pengarang-pengarang terkenal seperti rahimahullah Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, ya, pengarang-pengarang yang lain itu mereka mengarang buku karena orang-orang yang banyak hartanya, banyak uangnya, ya, langsung datang ulama itu, kamu wahai Syekh, engkau punya kemampuan untuk mencatat, mengarang buku, untuk menyusun kitab apa, sekarang gak usah pikirin apa-apa, keluargamu dan hidupmu itu dijamin, kamu langsung fokus nulis, maka fokus nulis. Saya dipahami Bunda? Nah jadi kalau saya untuk mengajarkan Quran, kita mungkin tidak ada kemampuan, cari kira-kira beberapa rumah tahfidz, beberapa pesantren, beberapa yayasan yang kira-kira memerlukan untuk sokongan terhadap tersebut, ibu sama dengan cara mengajarkannya. Seperti itu Bunda. Bantu mereka, karena ibu sama dengan mengajarkannya, karena kewajibannya 5. Jadi 5 itu harus diraih semua-muanya. Ya. Dan tidak ada yang membuat Rasulullah kecewa kelak di akhirat, kecuali tahu kalau umatnya jauh daripada Al-Quran. Seperti itu. Terima kasih Bunda, pertanyaan sangat baik sekali. Silakan. Mangga Allah barifi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Jazakillah khair. Banyak pendapat tentang masalah di dalam At-Taubah ini tidak ada bismillah. Pertama diawali dengan suratul Anfal. Pendapat pertama, suratul Anfal itu membicarakan tentang perang pertama kali, yakni perang Badar. Iya. Lalu lanjut kepada surah At-Taubah membicarakan tentang perang yang namanya perang Tabuk. Perang Badar di mana Rasulullah pertama kali perang Tabuk di mana Rasulullah perang terakhir. Maka A dan B-nya ini sangat nyambung sekali. Al-Anfal, Badar. Ini Tabuk. Al-Anfal, perang pertama kali Rasulullah terjadi perang Badar. Pertama kali Rasulullah. Tabuk, perang terakhir Rasulullah di masa hidupnya, perang Tabuk. Maka para ulama menyatakan Al-Anfal dan Taubah ini adalah satu surat yang sama, hanya beda nama. Itu ya, karena berkaitan dengan wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahbat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi ilaihi tsumma taba 'alaihim fatabu. Ini ada 3 orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk waktu itu karena tergiur, punten ya, dengan panen yang akan terjadi. Maka 3 orang ini termasuk di situ adalah Ka'ab bin Malik, ada Murarah ibnu Hilal, kalau satu lagi ada sahabat, satu lagi 3 orang ini dia tidak ikut dalam perang Bunda. Kenapa? Karena panen gitu ya. Maka akhirnya Rasulullah sampai dan Rasulullah minta agar 3 orang ini untuk dikucilkan. Gak boleh ditegur oleh semua sahabat, dikucilkan sampai dia salam pun dibiarkan. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti perintah Rasulullah SAW.
maka 3 orang ini taubat kepada Allah dan Allah terima taubatnya. Maka disitulah kalau ingin ibu melihat contoh taubat di zaman Rasul itu ada 3 orang di situ. Maka surat At-Taubah. Siapapun yang istilahnya tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka taubatlah. Tapi itu perintahnya itu dalam keadaan cerita tentang kisah perang Tabuk. Maka para ulama mengatakan surat Tabuk, surat At-Taubah dengan surah Al-Anfal itu adalah sama-sama menceritakan tentang perang. Iya, sama-sama tentang menceritakan perang. Ini adalah, boleh punten bahasanya paling mudah, side A, side B gitu ya. Sama-sama cerita tentang perang. Ini yang pertama. Yang kedua, ini pendapat Bunda. Yang kedua, dalam surah At-Taubah ini adalah salah satu pemutusan yang tadi Bunda katakan, pensucian tanah Mekah. Di situ ada kata-kata dalam surah At-Taubah, firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim hadza. Allah memutuskan bahwa orang musyrik itu najis. Punten bahasanya Bunda. Tidak ada kata-kata yang paling kotor di muka bumi ini kecuali kata-kata najis. Punten bahasa ya. Tidak ada kata-kata yang paling kotor di dunia ini kecuali kata-kata apa? Najis. Dan Allah katakan sesungguhnya orang musyrik itu najis. Najis itu bukan jasadnya, hatinya. Kenapa? Karena hatinya tidak beriman kepada Allah, dia kotor. Menduakan Allah. Lalu jangan fala yaqrabul masjidil haram ba'da amim hadza. Mulai hari ini jangan sekali-kali orang kafir untuk menginjak ke tanah suci ini. Bisa dipahami ya? Nggak boleh. Surat ini turun, kisah yang ada, ini beberapa pendapat Bunda. Abu Bakar berangkat melaksanakan ibadah haji. Waktu Rasulullah menaklukkan kota Mekah, setelah Futuh Mekah, pulang ke Madinah, lalu melaksanakan haji. Saat haji pertama kali, Rasulullah sedang menaklukkan kota Mekah, Rasulullah tidak ikut haji. Jadi Amirul Hajnya itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar jadi Amirul Haj, Rasulullah di kota Madinah. Salah satu alasan kenapa Rasulullah tidak haji saat Rasulullah setelah menaklukkan kota Mekah, karena orang kafir masih ada di sana. Rasul tidak mau haji bersama orang kafir. Maka Abu Bakar datang berangkat, turunlah firman Allah. Beberapa ulama ini menyatakan, saking harus buru-burunya surat ini untuk disampaikan kepada Rasulullah, Jibril menyampaikannya tidak menggunakan bismillah. Iya. Sambil buru-burunya. Kenapa? Harus sampai ayat ini tiba kepada siapa? Sampai kepada Abu Bakar sebelum haji selesai. Makanya cepat Abu Bakar sampaikan. Rasul pun menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali, tolong sampaikan kepada Abu Bakar. Ini ayatnya. Maka Ali bin Abi Thalib terus berjalan dari Madinah menuju kota Mekah. Sehingga waktu tidak ada istirahat. Siang malam, siang malam, siang malam. Karena ayat ini harus disampaikan saat orang-orang haji sebelum haji selesai. Maka saat haji belum selesai, Ali bin Abi Thalib datang. Tepat waktunya. Abu Bakar bertanya, mengatakan, apakah engkau ini penggantiku atau anda ini utusan? Aku utusan. Utusan apa? Ini ayatnya. Maka Abu Bakar menjajakan innamal musyrikuuna najas. Nah itu dia. Dari surat At-Taubah di awal. Kenapa saking buru-burunya? Itu pendapat ulama juga. Sehingga apa? Ingin disampaikan kepada siapa? Kepada para jamaah. Maka setelah itu ditunggu 4 bulan. Kalau 4 bulan masih kafir, keluar dari Mekah. Kalau 4 bulan masih tidak mau meninggalkan Mekah, berarti harus apa? Muslim. Maka itulah keadaannya. Iya. Jadi kalau pemutusan, pemutusan orang-orang kafir tidak boleh masuk ke kota Mekah. Iya. Mulai dari situ sampai hari ini, yang namanya Mekah ini adalah tanah suci. Masya Allah. Bahagia kalau Bunda, Ayahanda atau Bunda khususnya di sini sudah bisa umroh atau haji, sudah sampai ke tanah suci itu. Iya, mudah-mudahan yang sudah haji, hajinya mabrur. Ya, yang sudah umroh, umrohnya mabrurah. Dan yang tidak bosan-bosan untuk datang ke Mekah haji ataupun umroh, ya itu juga merupakan satu kebaikan. Karena tidak ada puas-puasnya kita melaksanakan ibadah haji atau umroh. Yaitu mungkin singkatnya Bunda yang disampaikan, apa yang kami bisa ketahui. Walaupun ada beberapa pendapat lain, tapi kami menyampaikan 2 saja pada kesempatan ini. Terima kasih Bunda. Syukran. Allah ibarik fi.
Gimana? Ulangi ya. 1, membacanya, menghafalnya, memahaminya, menjalankannya, mempraktekannya, apa yang Allah perintahkan dan Allah larang. Yang kelimanya, itu adalah mengajarkannya. Itu baru dikatakan ahlul Quran. Iya, itu mengajarkan tentang ahlul Quran. Iya. Jadi hari ini kita baru menjawab apa itu Al-Quran. Minimal ibu tolong bawa pelajaran apa itu Al-Quran. Ibu sudah, apa itu Al-Quran? 10 jawabannya. Insya Allah hafal bunda semuanya. Insya Allah ya. Siap untuk menyampaikannya lagi. Allah ibarik fi. Apa saya mau tanya tapi yang satu di luar pakai bahasa Al-Quran ya. Ini yang saya mau tanya kalau baca Al-Quran surat-surat itu ya, saya lebih senang baca latarnya gitu, jadi bukan dari Arabnya terus baru artinya. Kadang-kadang artinya nggak saya baca lagi, hanya latarnya aja. Boleh apa enggak? Yang kedua, saya kebetulan punya uang saya tuh aliran dari Al-Hikmah ya, suka mengajarkan saya untuk puasa hari lahir anak, hari lahir diri saya, suami, aku gitu ya. Tapi kata teman saya nggak ada hari lahiran dipuasain. Oh gitu Pak, orang Jawa, istilahnya orang Jawa tuh apa ya? Itu nggak ada di dalam ini. Tapi buat saya ngajarin saya sempat puasa itu terus saya kirain itu puasa, nah puasa Weton. bukan kubur gitu ya. Saya disuruh putih 10 hari putih, terus kan puasa lagi berapa minggu mukanya cuma 2 anggur 7 gitu. Itu betul apa enggak? Apa nggak boleh dilarang gitu? Makasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair bunda. Pertama untuk baca Quran, boleh nggak saya baca dari Latinnya saja, gitu ya? Dari Latinnya saja, tidak dari bahasa Arabnya, Latinnya. Pertama, apapun perbuatan baik itu tidak akan pernah dihilangkan. Innallaha la yudayyi'u ajrul mu'minin atau innallaha la yudayyi'u ajrul muhsinin. Allah tidak akan pernah menghilangkan pahala sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang beriman. Masya Allah, apapun bunda, apalagi baca Quran. Dari Latinnya tetap dapat pahala. Namun alangkah baiknya bacaannya itu dari apa? Al-Qur'an. Dari nasnya, Arabnya. Kenapa? Karena itulah yang digambarkan Rasulullah mengatakan setiap satu huruf 10 rahmat. Ketika baca alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Lalu saya ingin sampaikan, karena walau bagaimanapun membaca dari Latin dan dari kaidah Arab itu beda. Gunnahnya, mana yang panjang, mana pendek. Nah, hal itu. Tapi dengan Latinnya pahala dapat. Tapi kita ingin mencari lebih afdal, lebih baik. Tapi saya belum bisa. Insya Allah bisa. Oh, artinya bagus. Iya, disebut dengan artinya gak baik. Artinya atau bahasa Arabnya dari Latin itu pahala tetap dapat. Nggak ada pernah, oh itu nggak dapat pahalanya. Oh, kita bukan penitia pengumpul pahala. Kadang-kadang ada orang begitu, ya tetap pahalanya tetap ada. Namun alangkah baiknya dari Arabnya itu. Ya Arabnya. Kenapa? Karena Rasulullah pun menganjurkan demikian. Makanya punten ada satu perkataan. Kenapa gini bunda? Kenapa Al-Quran tidak ditulis dalam bahasa Latin? Karena jujur, banyak tulisan Quran yang tidak ditemukan di dalam bahasa Indonesia. Ibu pernah dengar nulis insya Allah, shin. Orang kita shin, SY. Orang Eropa shin,
SH. Jadi rame ketika seorang mengatakan jangan SY, jangan pakai SY, tapi SH. Buat kita, punten, shin itu SY. Tapi buat ejaan Inggris, shin itu SH. Daripada ribut-ribut, mending kita gunakan shin langsung. Shin. Bisa dipahami, Bu? Punten, ketika mengatakan innalladzina amanu, A-nya panjang. Kalau pakai patus Latin, A-nya jadi 2 apa jadi 3 itu? Tapi kalau mau jadi 1, karena cuma innalladzina amanu, jadi gitu. Kenapa? Sementara ketika dalam bahasa Arab ada tanda-tanda yang ada. Ain. Dalam bahasa Indonesia nggak punya ain. Maka kadang dikasih tanda curek gitu ya. Makanya agak repot, tapi mungkin indah kalau langsung membaca dari apa? Qur'annya. Iya. Tapi kalau untuk belajar ada Latin, ada Quran. Ada Latin, ada Quran. Sekarang banyak sekali metode-metode untuk baca Quran dengan cepat itu. Apalagi yang sudah terbiasa membaca Latin disandingkan dengan Quran. Waduh, itu nanti bisa cepat sekali. Iya, cepat. Oh, gini. Itu ya. Baik dapat pahala, tapi jauh lebih baik ketika dari Arabnya. Terus kalau puasa-puasa kayak gitu bagaimana? Puasa hari lahir anak, lahir mantu, lahir ini. Bayangin kalau saya misalnya hari Senin, suami saya hari Selasa, anak saya hari Rabu, mantu saya hari Kamis misalnya, itu cucu saya tiap hari puasa, tuh. Kenapa? Jadi begitu kan? Maka inilah yang digambarkannya puasa sunnah itu yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selesai puasa Syawal kemarin, Bunda, setelah itu masih puasa sunnah. Satu bisa diambil, pengen lebih cepat, pengen terus puasa Daud. Hari ini saum, hari ini tidak, hari ini saum, hari ini tidak, itu puasa Daud. Iya. Kalau misalnya, aduh puasa Daud saya keberat, ya udah Senin Kamis saja. Hari Senin puasa, Kamis puasa, setelah itu enggak. Aduh kalau gitu saya Senin Kamis juga agak berat. Daud juga berat. Ya sudah, puasa tengah bulan, 13, 14, 15 itu ambil, Bunda. Nah, puasa mantang, puasa apalagi itu namanya. Ibu tahu puasa mutih? Mutih itu sebenarnya bed itu putih. Saum bed itu puasa putih. Kenapa? Karena sebenarnya bulan purnama 13, 14, 15 tuh lagi purnama putih kelihatannya. Tapi oleh orang kita dikatakan puasa mutih, yakni adalah bukanya cuma nasi putih aja, minumnya air putih aja. Nanti akhir dari puasanya harus ada mati geni, nggak tidur, bacaan zikir, kadang-kadang mandi sumur 7, kadang apa, kadang ada, itu tidak ada, Bunda. Begitu ya. Iya, Bunda. Kenapa? Punten. Ini karena ibu bertanya gitu ya. Saya itu asli daripada Galunggung, turun Galunggung. Jadi ibu tahu kalau Galunggung ada pesantren yang nggak kena lahar. Ada 3 pesantren, Kubang Hurang, Kubang Eceng, Kikisik. Jadi lahar itu ini pesantren, mampir ke sini. Mampir sini kan? Masya Allah, punten Bunda. 3 pesantren kakek saya semuanya itu. Itu kakek kami semuanya. Masih ada pesantrennya sekarang. Masih bisa dicek. Dan itu kakek saya semuanya. Ya. Baik itu Kubang Hurang, Kubang Eceng, ataupun pesantren-pesantren sekeliling Tasikmalaya. Itu kakek kami semuanya. Punten. Dan Masya Allah, luar biasa kesolehannya, keindahannya luar biasa gitu ya. Dan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang diamalkan itu hanya Quran, saum, apa yang dilakukannya? Ya itulah. Senin Kemis. Apalagi? Daud puasa bed 13, 14, 15. Maka pernah keliru kami. Puasa 13, 15 itu artinya puasa bed. Puasa bed itu dulu kami lagi kecil diartikan puasa mutih. Jadi mutih itu artinya pada putih itu putih bulan purnama, Bunda. Bukan saat buka cuma nasi putih, air putih. Insya Allah kalau 3 hari begitu, mencret, Bunda, punten bahasanya ya. Iya, diare, Bunda, kalau begitu. Karena kita dulu begitu, iya. Karena kita nggak tahu harus seperti itu. Ternyata Masya Allah niatnya baik, terkadang ada suatu kekeliruan. Maka alangkah baiknya Bunda, kalau seperti itu puasa yang dianjurkan sama Rasulullah SAW saja. Ya, yang dianjurkan Rasulullah SAW itu jauh lebih afdal dan jauh lebih baik. Seperti itu Bunda ya. Ini mungkin gambaran singkatnya. Wallahu a'lam.
bisawab. Allah barik fiik. Di sini ada doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya Bapak dan Ibu. Ini baru selesai operasi. Ada tumor di perutnya. Ibu Dina Fitriana binti Bapak Buang Pak Wiro. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau yang baru saja dioperasi ya. Ibu Dina ini mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, dan untuk kita semuanya apabila saat ini kita dalam keadaan sakit, semoga Allah berikan kesehatan, dan keluarga kita apabila dalam keadaan sakit Allah juga berikan kesehatan. Allahumma ya rabban nas idhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Shfina washfi jami'il mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Terima kasih atas kehadiran marilah pengajian ini kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.